aku Shiril, presenter Mugaru yang pernah juara 1 National News Presenter. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa aja sih yang dipelajari di ekskul presenter itu? Oke, aku kasih tahu guys. Di ekskul presenter, kalian diajarkan menjadi seorang news anchor atau pembaca berita. Yang kedua, kalian akan diajarkan untuk menjadi seorang radio announcer atau penyiar radio. Yang ketiga, kalian akan diajari untuk menjadi seorang podcaster. Yang keempat, kalian akan diajarkan untuk menjadi seorang voice over atau narator. Yang kelima, kalian akan diajarkan untuk menjadi seorang MC atau pembawa acara. Yang keenam, kalian akan diajarkan untuk menjadi seorang reporter. Yang ketujuh, kalian akan diajarkan untuk menjadi seorang vlogger. Kesimpulannya, jika kalian ikut ekskul presenter, sama saja seperti kalian belajar public speaking tanpa batas. Emang ilmu public speaking penting banget ya? Loh, gimana sih Re? Dengan ilmu public speaking yang kita punya, kita bisa tampil di hadapan banyak orang, menyampaikan informasi, menyampaikan ide, dan lain sebagainya. Jadi gini guys, di dunia ini kan ada 3 tipe orang. Yang pertama, tipe orang beringas, yang kalau disuruh menyampaikan informasi, langsung capcet, satset, wat-wut, dan informasinya tersampaikan dengan baik. Yang kedua, tipe orang ingah-ingih. Ingat ya, ingah-ingih, yang kalau disuruh menyampaikan informasi, itu kayak nggak percaya sama dirinya sendiri, antara iya dan tidak. Dan kalau udah ngomong, informasinya salah semua, atau kalau nggak salah semua, audiensnya itu nggak paham. Yang ketiga, tipe orang pasif, yang anti banget ngomong di depan umum, anti banget sama mic, dan anti di depan kamera. Bahkan kalau berdoa, itu berdoanya, ya Allah, jauhkanlah aku dari ngomong di depan orang, jauhkanlah aku dari mic, dan jauhkanlah aku dari kamera. Jadi kesimpulannya, kalau kalian ikut ekskul presenter Mugaru, kalian akan dilatih untuk menjadi orang yang beringas, yang cakcet, satset, wat-wut, bukan yang ingah-ingih dan juga bukan yang pasif. Akhirnya aku Shiril, presenter Mugaru, juara 1 National News Presenter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Aku tunggu kalian di presenter Mugaru ya. Dihina-hina saya diam, dibilang jalan-jalan saya juga diam. Tapi hari ini kita akan rapat. Rapat kerja Foskam SMP MTS Muhammadiyah Sesidoarjo tahun 2026. Rapat kerja atau Raker Forum Kepala Sekolah Muhammadiyah atau Foskam SMP MTS Muhammadiyah Sesidoarjo tahun 2026 merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi, membangun sinergi, melakukan evaluasi program, serta menyusun arah kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan pada tahun pelajaran mendatang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMP MTS Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas bidang Al-Islam, Kemuhammadiyaan dan Bahasa Arab atau ISMUBA, kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat atau HUMAS, serta sarana dan prasarana atau Sarpras. Foskam SMP MTS Muhammadiyah Sidoarjo bergerak selaras maju bersama, insya Allah maju bersama. Mengusung semangat kolaborasi dan peningkatan mutu pendidikan Muhammadiyah, Raker Foskam tahun ini dilaksanakan di Yogyakarta dengan rangkaian kegiatan yang memadukan studi manajerial, benchmarking ke sekolah unggulan Muhammadiyah, serta sidang komisi sebagai forum penyusunan rekomendasi strategis. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan visi dan langkah seluruh sekolah Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di Warung Mbah Mun, Desa Bokoharjo,
yang insya Allah kita yang ada di tempat ini adalah teman-teman dari jajaran Foskam SMP MTS Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, yang insya Allah setelah ini kita akan silaturahim studi tiru di sebuah pondok pesantren Muhammadiyah MBS Yogyakarta. Tentu harapan kita yang pertama kita silaturahim dengan teman-teman sesama pendidik Muhammadiyah. Yang kedua tentu kita berharap ada insight baru, ada inspirasi baru untuk bahan bagi teman-teman yang nanti malam insya Allah akan melakukan raker bersama seluruh SMP MTS Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi tema penting dari kegiatan ini adalah kita bersinergi bersama, kita membangun kebersamaan di dalam kegiatan-kegiatan yang insya Allah nanti akan kita rancang bareng-bareng di Yogyakarta, tepatnya di Hotel Suara Muhammadiyah Yogyakarta. Bismillah, semoga banyak hal yang akan kita telurkan di sini, banyak hal yang menginspirasi, dan tentunya kita berharap kegiatan-kegiatan semakin baik dan Muhammadiyah khususnya di Sidoarjo untuk SMP MTS semakin mencerahkan dan semakin berkemajuan. Rangkaian kegiatan diawali dengan perjalanan seluruh peserta menuju Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School atau PPM MBS Yogyakarta, salah satu lembaga pendidikan Muhammadiyah yang dikenal memiliki sistem pengelolaan sekolah dan pesantren yang unggul. Perjalanan ini menjadi awal dari kegiatan studi inspiratif yang bertujuan memberikan wawasan baru mengenai tata kelola sekolah, pengembangan karakter peserta didik, serta inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Sekarang kita berada di PPM MBS Yogyakarta. Sekarang kita berada di area Putra. Ini ruang kelas untuk anak-anak atau santri Putra. SMP SMA kami satu atap mulai dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan kelas tahasus. Kemudian untuk ini area lapangan biasanya digunakan untuk kegiatan upacara atau apel setiap hari Sabtu. Untuk ruang kantor Ustadz ada di sebelah sana di belakang piala. Kemudian untuk kesiswaan Putra ada di sebelah sana. Kemudian ruang lantai 2 untuk ruang at-tamlir atau untuk konseling, kemudian di bagian atas lagi untuk bagian studi lanjut. Kemudian untuk ruang pimpinan ada di sebelah timur. Kemudian untuk ruang HRD ada di sebelah sana. Baik, untuk jumlah santri kita ada sekitar 2.500 untuk SMP SMA, kemudian ditambah SD ada sekitar 3.000-an. Untuk MBS pusat di sini untuk kurikulumnya kami menyeimbangkan antara kurikulum umum dan kurikulum pondok. Kemudian kami punya cabang untuk MBS AR Fahrudin khusus untuk santri yatim dan duafa, dan itu adalah program beasiswa. Kemudian satu lagi ada program baru dari kami namanya adalah MBS Al Badar. Ini khusus untuk santri yang menghendaki atau ingin full day sudah bisa masuk ke SMP kami di bulan Juli ini, sudah bisa untuk KBM. Kemudian yang menginginkan untuk tahfidz juga bisa mengikuti untuk program yang boarding school seperti itu. Baik, untuk adik-adik yang ingin segera mendaftar di MBS, kami tunggu di bulan Juli. Insya Allah kami sudah buka pendaftaran untuk tahun ajaran 2027-2028 di gelombang pertama. Jangan lupa ya, segera daftar. Sesampainya di PPM MBS Yogyakarta, peserta disambut hangat oleh jajaran pimpinan pondok dan sekolah. Pertemuan resmi dibuka dengan sambutan dari tuan rumah yang memperkenalkan profil, sejarah, serta perkembangan PPM MBS Yogyakarta sebagai salah satu sekolah Muhammadiyah yang berhasil mencetak lulusan berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ketua Foskam turut memberikan sambutan yang menegaskan pentingnya budaya saling belajar antar amal usaha Muhammadiyah atau AUM sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di setiap sekolah. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi manajerial wakil kepala sekolah yang menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan ini. Para peserta dibagi menjadi 5 kelompok sesuai bidang tugas masing-masing, yaitu Ismuba, Kesiswaan, Kurikulum, Humas, dan Sarana Prasarana.
Masing-masing kelompok berdiskusi secara intensif bersama narasumber dan pengelola PPM MBS Yogyakarta mengenai strategi pengembangan sekolah berdasarkan bidang yang dimampu. Kelompok Ismuba membahas berbagai inovasi pembelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyaan, dan bahasa Arab yang mampu membentuk karakter religius peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam. Diskusi juga menyoroti penguatan budaya ibadah di lingkungan sekolah, pembiasaan akhlakul karimah, serta integrasi nilai-nilai Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah. Dan Bapak Ibu sekarang berada di asrama anak-anak, sekitar asrama. Jadi asramanya kelas 8 itu ada di Badilah, Bariyah, dan Walidah, seperti itu. Dan sedangkan yang di dalam ini adalah takhosus. Takhosus itu yang mau akan ke SMA kelas 10. Saat ini mereka ujiannya ada imla, jadi imla itu di tempat lain, seperti itu. Pada kelompok kesiswaan, pembahasan difokuskan pada pengembangan karakter siswa, sistem pembinaan organisasi siswa, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, pembentukan kepemimpinan, penegakan kedisiplinan, hingga strategi menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Berbagai pengalaman pengelolaan kegiatan siswa menjadi bahan diskusi yang sangat bermanfaat untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Kelompok kurikulum mendiskusikan pengembangan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman, implementasi kurikulum, penguatan pembelajaran berbasis proyek, peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar, serta strategi meningkatkan capaian akademik peserta didik. Peserta juga saling berbagi praktik baik mengenai inovasi pembelajaran yang telah berhasil diterapkan di sekolah masing-masing. Sementara itu, kelompok hubungan masyarakat atau HUMAS membahas strategi membangun citra positif sekolah melalui publikasi digital, pengelolaan media sosial, hubungan dengan masyarakat, pelayanan kepada orang tua siswa, kerjasama dengan berbagai mitra, hingga penguatan branding sekolah Muhammadiyah agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Pada kelompok sarana dan prasarana, diskusi diarahkan pada sistem pengelolaan aset sekolah, pemeliharaan fasilitas pendidikan, pengembangan lingkungan belajar yang nyaman, perencanaan pembangunan sarana baru, serta optimalisasi penggunaan fasilitas sekolah sebagai penunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Seluruh peserta mengikuti diskusi dengan penuh antusias. Banyak ide, pengalaman, serta inovasi yang saling dipertukarkan sehingga memperkaya wawasan masing-masing peserta. Hasil diskusi dari setiap bidang menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sidoarjo. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju SM Tower Yogyakarta sebagai lokasi utama pelaksanaan rapat kerja Foskam. Memasuki sesi pembukaan rapat kerja, acara diawali oleh Ahmad Fahrudin Ibrahim MPD selaku pembawa acara yang mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Selanjutnya, suasana menjadi semakin hikmat dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh M. Singgi Haryanto SAG. Ya ayyuhalladzina amanu idza Sebagai bentuk penghormatan terhadap bangsa dan persyarikatan, seluruh peserta bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah yang dipimpin oleh Yulis Prameswari SPD. Lagu kebangsaan dan mars organisasi tersebut semakin membangkitkan semangat nasionalisme serta komitmen untuk terus memajukan pendidikan Muhammadiyah. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Foskam SMP MTS Muhammadiyah Sidoarjo, Agus Widianto MPD,
yang menyampaikan berbagai arahan mengenai pentingnya inovasi, kolaborasi, transformasi digital, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta penguatan karakter sekolah Muhammadiyah agar mampu menjawab tantangan pendidikan di era global. Dalam sambutannya, beliau juga mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga kekompakan dan menjadikan Foskam sebagai forum berbagi solusi, inspirasi, dan penguatan antar sekolah Muhammadiyah. Sebelum memasuki agenda inti, kegiatan pembukaan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Hizbullah Hatta MPD sebagai bentuk ikhtiar memohon keberkahan, kelancaran, serta kemudahan dalam seluruh proses penyusunan program kerja. Agenda inti rapat kerja kemudian dilaksanakan melalui sidang komisi yang dimoderatori oleh M. Arif Syaifuddin MPD. Pada sesi ini, seluruh peserta kembali dikelompokkan sesuai bidang masing-masing untuk membahas evaluasi program kerja tahun sebelumnya, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi sekolah, merumuskan solusi, menyusun program prioritas, serta menetapkan target kerja yang realistis dan terukur untuk periode berikutnya. Setiap komisi melakukan pembahasan secara mendalam dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kolaborasi, serta berbagi pengalaman terbaik dari masing-masing sekolah. Berbagai rekomendasi strategis berhasil dirumuskan sebagai dasar penyusunan program kerja bersama yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Foskam di tahun mendatang. Setelah melaksanakan istirahat, sholat, dan makan malam atau isoma, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil sidang komisi yang dipandu oleh Mahyudin Syaifullah MPD. Masing-masing komisi mempresentasikan hasil pembahasan, program prioritas, serta rekomendasi yang telah disepakati. Seluruh peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, masukan, serta penyempurnaan sehingga menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara bersama oleh seluruh SMP MTS Muhammadiyah se-Sidoarjo. Melalui pelaksanaan rapat kerja Foskam tahun 2026 ini, diharapkan lahir berbagai gagasan inovatif, program kerja yang terarah, serta komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan Muhammadiyah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penyusunan program, tetapi juga menjadi ajang mempererat ukhuwah, memperluas jejaring profesional, serta memperkuat sinergi antar sekolah dalam mewujudkan pendidikan Muhammadiyah yang unggul, berkemajuan, berkarakter Islami, dan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan.